Halo, assalamualaikum. Selamat siang anak-anak Miss semua. Masih pada semangat ya belajar daringnya? Oke, siang ini kembali lagi bersama Miss Gibi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran hari ini kita masih membahas di tema yang sama, yaitu tema 6 mengenai pantun. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu pantun, bagaimana ciri-ciri pantun. Lalu anak-anak Miss juga sudah membahas bagaimana menggali isi pantun dan juga amanat pantun. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana cara membuat pantun anak. Lalu anak-anak Miss juga alhamdulillahnya sudah banyak yang mengirimkan melisankan pantun hasil karya pribadinya kepada Miss. Tolong dilengkapi ya anak-anak Miss yang belum mengirim video tugas untuk membaca pantun hasil kamu sendiri begitu. Nah, lalu ada juga di bagian F-nya itu berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Namun dikarenakan keadaan kita saat ini, untuk bagian subjudul berbalas pantun kita skip terlebih dahulu ya. Karena berbalas pantun pastinya membutuhkan partner untuk berbalas pantun, sedangkan kita saat ini belajar daring dari rumah sehingga tidak memungkinkan untuk praktek bagaimana berbalas pantun. Dan yang akan kita bahas adalah di halaman 93, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Nah, jadi menurut isinya pantun itu terbagi beberapa jenis ya nak, tidak semua sama. Nah, menurut isinya pantun terbagi atas pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun teka-teki, yang keempat pantun agama. Nah, di antara keempat jenis ini pastinya memiliki ciri khasnya masing-masing, ya, tidak sama. Namun, ciri-ciri pantun tetap harus ada di dalam pantunnya. Hanya saja isi ataupun makna dari pantun yang disampaikan pengarang itu pastinya berbeda antara nasihat, jenaka, teka-teki, dan juga agama, begitu. Nah, kita bahas lebih lanjut. Pantun nasihat. Apa sih yang dimaksud dengan pantun nasihat? Nah, pantun nasihat ini adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Jadi, contoh pantun nasihat seperti ini. Pergi ke sungai seorang diri, bersihkan diri sambil berenang. Jika kamu mampu mandiri, orang tua merasa senang. Oke, nah di situ kita bisa mengambil makna dari pantun yang pantun tersebut disebut dengan pantun nasihat itu seperti apa. Kita bisa melihat bagian isi. Nah, kita udah membahas kemarin ya, bagian sampiran yang mana dan isi yang mana, sajak juga yang mana. Nah, bagian baris 1 dan 2 itu disebut dengan sampiran, dan baris 3 dan 4 itu isi. Jadi kamu kalau menggali isi pantun itu gampang nak, tinggal melihat mana sih yang isi dari pantun. Nah, isi dari pantun itu biasa berupa amanat dari si pengarang kepada si pembaca ataupun si pendengar pantun, begitu. Namun dari isi pantun tersebut kita bisa melihat pantun ini cenderung kemana, ke nasihat kah, ke teka-teki, ke jenaka, ataupun ke pantun agama, begitu. Jadi cara gampang kamu menentukan, jika kamu menemukan sebuah pantun, cara gampangnya itu kamu melihat dari isi. Karena sampiran dengan isi itu berbeda. Sampiran itu boleh dibuat tidak ada keterkaitan dengan isi, hanya saja sebagai kata pembuka atau kalimat-kalimat pembuka untuk mencapai isi dari si pantun, begitu. Lalu kita masuk lagi pantun jenaka. Nah, pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Contoh pantun jenaka adalah paling segar minum limau, campur madu tambah nikmat. Ayam berani sama harimau. Itu ayam super nekat.
Nah, jadi di dalam isinya itu ada sedikit lelucon tentang ayam yang berani sama harimau. Nah, sedangkan kalau secara logikanya harimau dengan ayam itu pastinya tidak imbang ya, Nak. Nah, jadi ada kandungan-kandungan lelucon di situ. Itulah pantun jenaka yang dimaksud dengan pantun jenaka begitu. Jadi kita balik lagi untuk mengetahui jenis pantun tersebut, kita melihat dari bagian isinya, ya. Nah, yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki pertanyaan. Contohnya bagaimana, Miss? Nah, pantun teka-teki yaitu mulut manis hati nan baik, itulah amal turun temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, jadi dari bagian isi tersebut bisa kita lihat ada sebuah pertanyaan di situ, ya. Kita lanjut di contoh terakhir, yaitu jenis terakhir, pantun agama. Pantun agama adalah pantun berisi nasihat yang berpedoman pada aturan-aturan dalam agama, begitu. Contohnya adalah, sungguh indah meja dipahat, tambah nikmat untuk dimakan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Jadi di situ ada pesan kepada seseorang, kepada orang banyak, kalau ingin hidup kita selamat, kita harus taat sama selalu perintah Tuhan. Ya, di situ ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, itulah pantun agama. Jadi, itu beberapa contoh yang Miss telah jelaskan tentang jenis-jenis pantun. Miss harap anak-anak Miss bisa membedai mana pantun agama, pantun teka-teki, terus pantun jenaka, pantun nasihat, dan lain-lain. Ya, Miss harap anak-anak Miss paham, dan cara gampang untuk mengetahui pantun tersebut termasuk ke jenis apa, anak-anak Miss bisa langsung melihat ke bagian isinya. Ya, ke bagian isi dari pantun itu menunjukkan jenis si pantun tersebut. Dan juga di dalam pantun itu kan harus bersajak HBAB. Nah, masih pada di tugas-tugas sebelumnya masih pada banyak anak-anak Miss yang belum mengerti sajak itu seperti apa. Jadi sajak itu adalah bunyi akhir pada tiap baris akhir pantun, bunyi yang sama begitu. Ya, jadi bersajaknya itu contohnya ujung-ujung dari pantun ini. Nah, untuk di baris pertama itu ada pahat. Nah, pasti ujung bunyinya itu adalah at, bunyi terakhirnya begitu. Nah, baris 1, 2, 3, dan 4 itu dia harus bersajak AB-AB-nya seperti apa, Miss? Jadi A di baris pertama, B di baris kedua, C balik lagi ke sajak A, dan B adalah dan yang terakhir adalah sajak B. Jadi AB. Nah, ujung untuk baris pertama dengan baris ketiga itu harus sama, yaitu at dan at, ya, pahat dan selamat, bunyinya itu sama. Begitupun untuk baris kedua dan keempat, yaitu bunyi akhirnya adalah an. Walaupun tidak sama katanya, yaitu makan-makan, tapi memiliki bunyi yang sama, yaitu makan dan Tuhan, ya. Karena kemarin ada tugas kuis untuk anak-anak Miss, melengkapi kuis, melengkapi pantun, terus juga menyusun pantun, masih pada banyak yang bersalahan. Jadi kalau misalnya ada tugas kamu melengkapi pantun tersebut, kamu harus melihat misalnya di pantun baris pertama yaitu kosong di ujung akhir barisnya. Kamu pastinya harus mengisi. Nah, kunci kamu mengisi untuk baris pertama itu kamu lihat baris ketiga. Karena baris pertama dan ketiga itu memiliki sajak yang sama, yaitu AA. Gitu. Baris 2 dan 4 memiliki sajak BB. Karena memang di pantun itu AB. Kata kunci kamu mengisi
melengkapi pantun tersebut, kalau di baris pertama yang harus kamu lengkapi, kamu melihatnya itu dari baris ketiga. Ujung di baris ketiga itu apa? Begitu. Contoh di halaman 87, tugas kita kemarin di poin kedua kuisnya itu ada energi untuk di baris ketiga. Maka untuk baris pertama kamu harus mencari kata yang berakhiran G atau GI gitu. Begitu juga dengan baris kedua dan keempat. Nah, sedangkan kamu melengkapi baris kedua, kamu lihat kata kuncinya itu di baris keempat. Ujung dari baris keempat itu adalah depan, maka di baris kedua kamu harus mengisinya dengan akhiran an juga. Itulah yang dimaksud dengan saja, begitu ya. Dan perbedaan sampiran dan isi itu, kalau sampiran tidak semerta-merta harus berkaitan dengan isi, namun isi adalah pesan dari pantun tersebut ya. Miss harap anak-anak Miss yang belum mengerjakan kuis halaman 87 lalu halaman 89 segera dilengkapi. Jika tidak mengerti bisa tanya Miss ya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.